sebuah teori yang mengguncang tradisi. Selama berabad-abad, Gunung Sinai secara tradisional dianggap berada di semenanjung Sinai, Mesir, dengan lokasi yang paling umum dikaitkan adalah Jabal Musa, yang menjadi rumah bagi biara Saint Catherine. Namun, teori modern yang diajukan oleh sejumlah peneliti dan arkeolog menyebutkan bahwa lokasi Gunung Sinai yang sebenarnya mungkin berada di wilayah barat laut Arab Saudi. Salah satu gunung yang sering disebut adalah Jabal al-Laus, sebuah puncak yang menjulang tinggi di Provinsi Tabuk. Pendukung teori ini berargumen bahwa penempatan Gunung Sinai di Arab lebih sesuai dengan narasi kitab Keluaran dalam Alkitab dan tradisi Islam yang menyebutkan bahwa bangsa Israel melarikan diri dari Mesir menuju tanah Midian. Dalam Alkitab, Midian disebut sebagai tempat pelarian Nabi Musa setelah ia meninggalkan Mesir, dan lokasi ini secara historis diidentifikasi di wilayah barat laut Arab Saudi. Fakta yang mendukung teori ini meliputi 1. Topografi dan bukti arkeologis. Jabal al-Laus memiliki puncak yang hangus hitam, yang menurut beberapa peneliti adalah hasil dari kehadiran Tuhan, seperti yang dijelaskan dalam kitab suci. Gunung itu berasap karena Tuhan turun dalam api. Selain itu, ditemukan pula struktur batu yang dianggap menyerupai altar kuno, sisa-sisa kamp, dan ukiran hewan yang mirip dengan lembu. 2. Penyebutan lokasi di luar Mesir. Dalam teks kuno, Gunung Sinai sering digambarkan berada di luar perbatasan Mesir kuno. Jika semenanjung Sinai saat itu berada dalam kendali Mesir, maka lokasi di Arab jauh lebih masuk akal. 3. Narasi penyeberangan Laut Merah. Teori ini juga sejalan dengan klaim bahwa bangsa Israel menyeberangi Laut Merah di Teluk Akaba, bukan Teluk Suez, seperti yang diyakini secara tradisional. Dasar laut di Teluk Akaba memiliki kontur yang memungkinkan perjalanan besar, dengan kemungkinan keberadaan jalan darat alami di bawah air. Lokasi jalur Eksodus umat Nabi Musa, melacak jejak perjalanan yang hilang. Eksodus adalah kisah monumental yang menggambarkan perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju Tanah Perjanjian, sebuah perjalanan penuh tantangan yang dipimpin oleh Nabi Musa. Namun, detail geografis dari jalur Eksodus terus menjadi teka-teki. Dalam teori Jabal al-Laus, jalur Eksodus dimulai dari Mesir, menyeberangi Laut Merah di Teluk Akaba, dan menuju ke wilayah Midian di barat laut Arab Saudi. Beberapa titik penting dalam perjalanan ini meliputi 1. Penyeberangan Laut Merah. Teori ini menyatakan bahwa bangsa Israel tidak menyeberangi Teluk Suez, melainkan Teluk Akaba. Lokasi ini lebih cocok dengan deskripsi laut besar yang terbelah dalam kitab suci. Beberapa penelitian menunjukkan adanya formasi geologi di dasar Teluk Akaba yang memungkinkan penyeberangan darat saat permukaan air surut atau terbelah secara supernatural. 2. Oasis dan tempat kemah. Setelah menyeberangi Laut Merah, bangsa Israel diyakini berjalan melalui wilayah gurun yang tandus. Tempat-tempat seperti Mara, di mana air pahit diubah menjadi manis, dan Elim, dengan 12 mata air dan 20 pohon kurma, mungkin terletak di jalur ini. Di wilayah barat laut Arab Saudi, ditemukan beberapa situs oasis yang cocok dengan deskripsi ini. 3. Gunung Sinai. Jalur Eksodus berujung di Gunung Sinai, tempat bangsa Israel menerima 10 perintah Tuhan. Jika Gunung Sinai adalah Jabal al-Laus, maka rute ini masuk akal secara geografis, karena Midian memang berada di sekitar wilayah tersebut. Altar penyembahan anak lembu emas. Bukti di Jabal al-Laus, salah satu peristiwa paling kontroversial dalam kisah Eksodus adalah penyembahan anak lembu emas oleh bangsa Israel. Dalam ketiadaan Nabi Musa yang naik ke Gunung Sinai untuk menerima wahyu, bangsa Israel membuat patung lembu emas dan menyembahnya, melanggar perintah Tuhan yang baru saja mereka terima. Bukti yang dianggap mendukung keberadaan altar ini di Jabal al-Laus meliputi 1. Struktur batu kuno. Di kaki Jabal al-Laus, ditemukan formasi batu besar yang menyerupai altar. Batu-batu ini memiliki ukiran yang menggambarkan binatang seperti lembu, yang diyakini sebagai sisa-sisa dari tempat penyembahan anak lembu emas. 2. Lokasi dekat Gunung Sinai. Kitab suci menyebutkan bahwa altar ini dibangun tidak jauh dari kaki Gunung Sinai. Lokasi di Jabal al-Laus sesuai dengan deskripsi ini memperkuat klaim bahwa altar tersebut benar-benar ada di wilayah ini. Beberapa peneliti melaporkan penemuan ukiran kuno di wilayah ini yang menggambarkan adegan penyembahan dan hewan ternak yang mungkin terkait dengan kisah ini. Kesimpulan, mitos atau realitas. Teori yang menempatkan Gunung Sinai di Arab, jalur Eksodus melalui Teluk Akaba, dan altar penyembahan anak lembu emas di Jabal al-Laus
membawa perspektif baru yang menarik terhadap narasi kuno ini. Meski teori ini belum sepenuhnya diterima oleh komunitas akademis, bukti-bukti arkeologis dan kesesuaian geografis membuatnya layak untuk diteliti lebih lanjut. Misteri ini tetap menjadi salah satu teka-teki terbesar dalam sejarah agama. Tetapi terlepas dari lokasi pastinya, kisah ini terus memberikan pelajaran spiritual dan moral yang abadi bagi jutaan orang di seluruh dunia.